jasad, ada unsur nafsiyah atau jiwa, dan juga ada unsur ruh atau nyawa. Menjaga kebersihan jasad itu gampang. Mandi, sikat gigi, bersih. Ya. Apalagi kita orang Islam itu 5 waktu sholat, berwudu, insya Allah bersih. Makanya orang yang sholat sama yang nggak sholat beda wajahnya. Yang nggak sholat mah buta. Ya, kenapa? Nggak pernah wudu. Ya, tapi kalau orang yang rajin sholat, insya Allah bersih wajahnya. Bukan sekedar kulitnya, ya, ada aura yang dimana Allah nanti akan mengumpulkan orang-orang yang rajin wudhu, yang artinya rajin sholat, itu di padang mahsyar wajahnya berkilauan, bersinar min asaril wudhu, disebabkan karena bekas wudhunya. Nah, saya tidak akan membahas tentang wudhu, saya akan membahas tentang kebersihan akidah. Dalam Quran Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang bersih jiwanya. Bersih dari pertama tentunya akidahnya, imannya dari syirik. Itu yang utama. Selain bersih dari sifat sombong, sum'ah dan sebagainya, yang paling utama bersih imannya dari syirik. Di surat Al-Kahfi Allah telah menjelaskan di penghujung ayat, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Hendaklah kalian beribadah itu menjauhi kemusyrikan. Beribadah itu tidak boleh campur dengan kesyirikan, karena syirik itu lawan daripada tauhid. Tauhid itu artinya percaya, yakin, meminta, menyembah, takut, taat hanya kepada Allah. Tauhid itu artinya satu. Allah itu adalah satu-satunya tempat kita menyembah, meminta, berharap. Tidak boleh kepada selain Allah. Kepada selain Allah namanya syirik. Ya. Dan dosanya adalah dosa besar. Ya. Dalam Quran surat An-Nisa Allah berfirman, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Jadi syirik itu menghapus, mendelet, bahkan dalam rukun syahadat syirik itu membatalkan keislaman. Ya, ini apa namanya, dua biasa bahaya syirik. Kalau kita ada acara nanya ke dukun dulu, syirik. Ya, percaya pada benda-benda mati, animisme, dinanisme, itu syirik. Oh, cincin saya ini gara-gara pakai cincin ini dagang saya laris, syirik. Meminta ke kuburan, syirik. Kalau mendoakan boleh, itu kewajibannya orang hidup. Tapi minta di kuburan tuh nggak boleh. Ya, itu syirik. Sampai dalam Quran Allah pun mengatakan walau asyraku la yahbatuna amalakum. Seandainya kamu melakukan kemusyrikan, kata Allah, hapus semua amal-amal kamu. Puasanya hilang, sholatnya hilang, zakatnya, hajinya, semua hilang, terdelet. Walau asyraku la yahbatuna amalakum. Seandainya kamu melakukan kemusyrikan, maka hilang semua kebaikan-kebaikan yang telah kau lakukan. Itu bahaya syirik. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya tidak lama-lama, mari kita bersihkan jiwa kita dari sifat syirik.
Sebagai penutup, Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu adalah fitrah. Anak kita itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya sejak lahir sudah beriman, tidak membawa syirik. Sejak lahir imannya bersih, sejak lahir imannya benar. Fa'abawahu itu maknanya lingkungannya, pergaulannya, pendidikannya yang mempengaruhi imannya, ya, yang mempengaruhi buruk imannya. Oleh karena itu, ketika kita anak-anak kita pergaulan zaman sekarang ini betul-betul dipantau, bukan saja akhlaknya, tetapi akidahnya, imannya, Islamnya. Kita miris dapat informasi di Jawa Barat, Bekasi itu tertinggi pengikut LGBT-nya. Bekasi itu tahun 2004 kalau nggak salah itu ada 6.000 pengikut LGBT. Sekarang 2026 bisa jadi nambah. Dan lebih mencengangkan lagi, pusatnya ada di Lagon, Bekasi Pekayon. LGBT itu kaum homo, suka laki sama laki, ya, termasuk juga lesbi, perempuan sama perempuan. Dan itu luar biasa, informasi itu dapat kita baca di media, di internet, di Google. Bekasi itu tertinggi pengikut LGBT-nya. Awalnya cuma iseng nongkrong, berteman, lama-lama direkrut. Belum lama ini kita lihat baca berita, Majelis Ulama Indonesia itu udah gerah ingin mengeluarkan fatwa, dan ada sekitar 50 ormas menolak fatwa LGBT itu haram. Luar biasa kan? Jadi ulama itu sudah ditolak fatwanya oleh 50 ormas yang mungkin berafiliasi kepada LGBT. Ini membahayakan teman-teman anak remaja. Maka kita jaga, lindungi anak-anak kita dari bergaul bebas, dan mereka itu memang ditarget sejak usia SMP. Dan kita lihat di beberapa negara itu menolak dan menghukum mati. Rusia, di antara Rusia itu bukan negara Muslim, ya, negara ateis, negara yang tidak beragama, tapi dia menolak. Indonesia ini luar biasa, yang katanya 90% Muslim tapi menerima. Ini luar biasa. Ini Bapak sekalian, pergaulan anak-anak. Maka kalau anak-anak kita pulang membawa ucapan pergaulan yang merusak, itu segera dinasihati, dihentikan. Rasulullah mengatakan, ya, lihatlah anakmu dengan siapa dia berteman. Bukankah Allah sudah mengingatkan surah Al-Furqan itu, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Aduh celaka diriku, kenapa menjadikan si fulan teman akrabku. Laqad adallani an zikri ba'da ija'ani. Teman akrabku itu ternyata menyesatkan saya, menyimpangkan saya dari kebenaran. Ini pentingnya pergaulan. Oleh karena itu, ini anak remaja, tim hadir itu bagus, dibina. Coba yang lainnya aktif, ya, di masjid-masjid, ya, perkumpulan masjid. Sekarang remaja masjid hilang. Era 90-an booming. Sekarang mana remaja Islam? Remaja masjid, maksudnya nggak ada, aktifnya pulang paling ya setahun sekali. Tapi dulu remaja masjid itu booming. Masjid At-Taqwa, ada Irma, Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa. Nurul Mutakin, Rismanum, remaja Islam Masjid Nurul Mutakin. Al-Mukarramah saya bentuk namanya
Ikrimah ya, angkatan Pak RW pertama. Ikrimah Ikatan Remaja Musola, dulu Musola ya, Musola Al-Mukarromah, sekarang Masjid Al-Mukarromah. Sekarang jejaknya hilang. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, saya itu anak terjun di dunia pendidikan agak miris anak-anak sekarang. Kemarin angkatan lulusan kemarin kelas 6 ya, itu orang tuanya lapor, di screenshot dikirim ke saya, anak saya itu suka dengan LGBT Pak. Astagfirullahaladzim. Kelas 6 SD ya, kelas 6 itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, dijaga betul anak-anak kita, diawasi, bukan mengekang. Jadi kalau anak remaja ya, bukan dikekang, bukan dimarahin, tapi demi kebaikan kalian. Mudah-mudahan kita doakan ananda Muhammad Zaidan, Habib Zaidan menjadi anak yang soleh, terjaga iman Islamnya, dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Sada. Semoga atas apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, anak-anak kita terhindar dari LGBT. Selanjutnya diakhiri penutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Sahrul. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.